Kita pikir anak yang minder atau percaya diri itu bisa dilatih atau bahkan bawaan lahir yang udah nggak bisa diapa-apain. Tapi riset ini membuktikan bahwa kesalahan memilihkan sekolah buat anak bisa membentuk anak yang minder. Gimana ceritanya? Kita bahas setelah yang satu ini. Hai guys, welcome back to podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar karir, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian akan bukan video-video seputar topik-topik tadi. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa share video ini, komen di bawah. Juga yang paling penting subscribe dan follow channel ini untuk support channel kami. Jadi hari Senin lalu Hana baru mulai libur sekolah kan. Hari ini hari keempat. Dan kebetulan dalam 4 hari itu Sam dapat beberapa kerjaan di jauh banget dari rumah kami yang Bintaro, yaitu di Kelapa Gading dan di Sunter. Jadi lumayan perjalanan tuh kan 1 jam lebih ya. Sekali jalan bolak-balik hampir 2,5 jam. Jadi selama perjalanan itu tentunya ada juga saya ketiduran, bahkan banyak juga saya ketiduran. Tapi pas saya Tidak apa-apa, saya ikhlas menyetir. itu artinya tenang kan, berasa aman dan tenang gini bisa tidur dengan nyenyak. Tapi di saat-saat saya nggak ketiduran itu kan terus jadinya ya biasa lah ya kan sambil dengerin lagu, sambil liatin jalan, sambil dengerin Hana ngoceh. Terus ya jadi banyak pikiran-pikiran yang melintas gitu ya. Terus udah gitu triggernya adalah karena di salah satu meeting itu sebenarnya ada orang yang tanya ke aku kan. Maksudnya kan sekarang udah fire. Apakah terus sekeliling kamu terutama keluarga-keluarga kamu ya keluarga dekat, keluarga besar tuh jadinya aja mumpung atau banyak yang minta minjem duit, minta diutangin gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Nah, terus kok aku inget-inget kalau di keluarga aku tuh nggak ada. Justru yang ada tuh sebenarnya aku catching up ke level ekonomi mereka. Karena growing up dari keluarga besar papaku sih terutama, karena aku tinggalnya itu kebetulan di area papa gitu. Jadi aku tinggal di satu kompleks dan kebetulan di kompleks itu banyak banget ada saudara-saudaranya papa lah. Jadi memang secara tempat tinggal lebih dekat ke keluarga papa. Dan itu keluargaku, papaku itu yang secara ekonomi kondisinya paling kurang dibandingkan mereka. Nah jadi pas sekarang sudah mapan, sudah stabil secara finansial, justru aku merasa aku akhirnya ada di level yang sama mereka, eye to eye. Kalau sebelumnya tuh kayaknya pas growing up ya, aku tuh merasa minder banget. Karena cuman keluarga aku sendiri yang misalkan gak punya mobil, keluarga aku sendiri yang liburan, even gak bisa pergi liburan ke Puncak, ke Ancol, itu nggak bisa. Itu keluarga aku doang. Jadi boro-boro keluar negeri ya? boro-boro keluar negeri. Lokal aja susah. Iya, terus ya aku ingat mamaku juga sampai harus nawar uang sekolah ke sekolah. Jadi it was tough dan tiap kali ada kebutuhan mendadak ya misalkan ada siapa yang sakit atau misalkan ya ini bukan mendadak sih misalkan tiap tahun kan ada uang masuk pangkal. ya uang pangkal segala macam itu tuh sering sampai harus pinjem uang ke saudara dan itu jujur membuat aku minder banget ya growing up. Nah sebaliknya pas ngobrol-ngobrol itu barulah tergali gitu ya terkuak. Nah sebaliknya Sam tuh gimana coba growing up? Sebaliknya kalau aku tuh, jadi kami tuh juga pengusaha lah seperti keluarganya Claudia, keluarga juga pengusaha. Cuman yang lebih tidak sukses dari keluarga aku, keluarga papa mamaku itu lebih banyak saudara-saudaranya. Aku ingat banget semasa kecil itu rumah kami sering dijadikan launchpad untuk keluarga-keluarga yang merantau dari luar Jakarta. Mereka datang ke Jakarta belum dapat kerja, mau mengadu nasib gitu ya, numpang tinggal di rumah papa mama, di rumah kami. Dan aku tidak dikelilingi oleh keluarga-keluarga yang kaya raya, tidak pernah merasa kurang, malah bahkan sering melihat papa mamaku membagi ruang hidupnya ya untuk keluarga-keluarga yang coba merantau ke Jakarta. Memang mereka keluarga perantau gitu dari luar pulau, tadinya tidak dari Jawa, terus papa tuh termasuk yang pionir yang duluan, terus udah bangun hidup lah, belum bisnis yang gimana banget, dia juga masih in between jobs, dapat project ngerjain, tapi udah lebih settle duluan di Jakarta. Nah ini banyak keluarga-keluarga yang tinggal. Dan sekarang setelah kami berdiri sendiri gitu ya, setelah punya kondisi keuangan yang terlepas dari keluarga papa mama, ini jadinya justru kayaknya kalau aku lihat aku tuh yang ahead gitu. Kalau tadi kalau bilang dia catching up, nah aku tuh jadinya ahead kalau Dibandingkan dengan kondisi ekonomi keluarga besar yang general. Jadi keduanya berbeda gitu, dan ketika pas kami obrolin ini berdua,
Jadi mungkin kepikiran kayak, oh iya ya mungkin ini yang juga mempengaruhi mindset kita growing up gitu kan kemarin ya. Iya, karena aku merasa aku growing up kan minder. Aku merasa low self esteem, Hmm. low self confidence. Kayaknya tuh merasa I'm not good enough compared to other people. Hmm. Ya terus ketemu Sam, yang Sam tuh kayaknya sangat confidence gitu ya, sangat nyaman dengan dirinya sendiri. Kepedean malah kalau bilang, ini orang narsis banget sih gitu. Iya. Gue sering diingetin jangan terlalu narsis. Like, Padahal sebenarnya kalau kita lihat kondisi ekonomi keluarga kita berdua, sebenarnya mungkin gak yang jomplang banget. Sam tuh bukan yang anak CEO apa CEO gitu yang kan, menyamar. CEO menyamar yang mobilnya banyak banget di garasi gitu, ya nggak juga gitu. Ada juga saat-saatnya dia bahkan nggak punya mobil sama sekali. Ada Iya. masa-masanya dia harus naik mobil box ya, yang waktu itu karena papanya ada pabrik kan, Jadi ada workshop. mobil operasional dipertahankan, mobil pribadi dijual lah karena butuh bayar utang atau apa waktu itu. Pernah juga kayak gitu. Pernah juga. Terus kalau melihat kondisi rumah masing-masing juga, rumahnya masing-masing juga bukan yang kayak rumah gedongan yang pilar-pilar marmer gitu ya. Ya udah rumah biasa aja gitu. Jadi sebenarnya mungkin kondisi ekonominya 6-7 ya kalau anak sekarang bilang. Kalau zaman dulu 11-12. Tapi kok kenapa growing up ya aku merasa kayaknya kok keluarga aku miris banget, kayaknya aku kasihan banget dan jadinya minder. Nah, sedangkan kok saya merasa ya I'm fine. I'm better than compared to others gitu ya. I can still give, I can still share. I'm good gitu. Dan itu pas kita ngobrol gitu juga, ya maksudnya itu it's eye opener for me gitu. Jadi kadang-kadang tuh sebenarnya masalahnya bukan seberapa banyak atau seberapa apa ya, bukan kondisi ekonomi kamu tuh di mananya gitu. Tapi kamu ditempatkan di kolam yang seperti apa. Jadi misalkan kalau kayak keluarga kami mungkin sama-sama middle income gitu ya, tapi yang satu ditempatkan di mana keluarganya itu semuanya mungkin middle upper, semuanya punya mobil, semuanya tiap kali liburan sekolah ke luar negeri. Ya mungkin aku yang middle aja sebenarnya ya cukup-cukup aja, nggak sampai di bawah garis kemiskinan, tapi ngerasanya tuh jadinya kok kurang, kok gue beda, kok gue lebih kasihan dibandingin yang lain. Nah, Sam tuh mungkin dibandingin dengan yang sekelilingnya, di kolamnya dia tuh mungkin justru yang lebih susah, yang lebih miris kondisi ekonominya. Jadi dia merasa lebih, apa ya, mungkin jadi merasa lebih beruntung gitu ya, lebih cukup gitu. Iya, dan ternyata ini bukan cuman obrolan di mobil doang. Jadi pulang dari nyetir, kita riset sedikit, kita lihat ternyata ini ada bukan 1, bukan 2, tapi ada 3 riset yang mendukung sudut pandang ini. Yang pertama, ini ada namanya Big Fish Little Pond Effect, BFLP Effect. Nanti kita akan pakai singkatannya, jadi make sure kalian ingat tuh singkatannya, BFLP Effect ya. Diteliti sama psikolog namanya Herbert Marsh di tahun 1984. Nah, dia meneliti di konteks sekolah. Jadi anak-anak yang kemampuannya sama persis di kelas yang sama itu punya rasa percaya diri akademis yang berbeda. Tergantung mereka sekolah di mana. Jadi sebenarnya mereka secara nilai kalau dikumpulin ini sama-sama average gitu. Tapi habis itu ada satu yang ditaruh di sekolah elit yang isinya anak-anak pinter, ada satu yang ditaruh di sekolah Anak-anak yang perintis, kurang pintar. ya. Anak-anaknya kurang lah gitu kan. Jadinya anak yang ditaruh di sekolah yang isinya pinter semua, dia akhirnya justru makin ngerasa, ya saya biasa aja lah, dibandingkan dengan anak yang kemampuannya sama, tapi dia sekolah di tempat yang levelnya lebih rata-rata. Nah, anak ini malah ngerasa lebih pede, ya growing up. Dan kemudian versi yang kedua ada namanya Frog Pond Effect. Ini riset yang kedua nih seperti apa, Kal? Jadi riset yang kedua, Frog Pond Effect, ini yang riset namanya Bapak James Davis di tahun 1966. Jadi dia coba ambil data dari sampel nasional mahasiswa tingkat akhir di Amerika nih, yang udah mau lulus kuliah dan lagi mau cari kerja. Wah, ini harus baca lagi probation, sayangnya belum ada waktu itu. Jadi maksudnya gini, mereka membandingkan mahasiswa dengan kemampuan akademis yang sama persis nih sebenarnya, standarnya sama. Tapi satunya itu kuliah di kampus yang isinya mahasiswa jenius semua. Satunya lagi kuliah di kampus yang ya udah biasa-biasa aja, mungkin public college gitu. Iya, community college gitu. Nah, yang di kampus biasa IPK-nya lebih tinggi karena dia menonjol di antara teman-temannya. Dan dia jadi lebih pede milih karir yang ambisius. Sedangkan yang masuk kampus ternama, prestisius yang jenius-jenius semua itu isinya justru dia ngerasa kok gue biasa-biasa aja dibandingin teman-teman itu, dan dia justru jadinya lebih minder, yang mengakibatkan dia akhirnya memilih karir yang aman-aman aja nih jalurnya, dia nggak berani terlalu ambisius dalam menentukan pilihan karir. Ini bikin gue teringat sama sekolah gue dulu yang punya habit membuat kelas elit ya. Jadi anak-anak yang pintar itu dikumpulin di kelas yang
Iya, jadi dari kan sekolah ada kelas SMA 1, nanti ada 1A, 1B, 1C. Dari 1A, 1B, 1C kan pasti ada ranking 1 sampai 10 tuh dari 20 anak atau 1 sampai 5 lah. Nah, dikumpulin tuh 5 anak, 5 anak, 5 anak dikumpulin di satu kelas 1D gitu. Nah, D ini tuh kelas pinter, kelas anak pinter, Bintang ya. kelas bintang gitu lah. Nah, ini sebenarnya kalau menurut teori ini sebenarnya akan apa ya? Saling mempressure. Akan saling mempressure sehingga suasananya tuh jadi kolam yang sangat kompetitif dan mungkin memberikan pressure yang ya itu dah dampaknya bisa negatif bisa Bener positif ya ya. tergantung anak ini sejauh mana dia siap gitu. Ya anyway that's just pop into my mind barusan. Nah riset yang ketiga adalah social comparison theory. Ini dari psikolog Leon Festinger di tahun 1954. Dia bilang bahwa intinya manusia itu memang secara alamiah dia akan menilai diri sendirinya dengan cara membandingkan diri ke orang lain. Bukan dengan standar absolut gitu ya. Jadi kita semua tidak ada yang punya gambar diri yang paten gitu terhadap diri kita sendiri. Kita pasti selalu menilai kita bagus atau jelek itu relatif to our surrounding. Membandingkan dengan sekitar ya. Dibandingkan dengan sekitar. Ya dan akan selalu ada dua arah perbandingan yaitu upward comparison. Membandingkan diri ke atas ke orang yang lebih dari kita. Dan juga downward comparison. Membandingin diri ke orang yang kurang dari kita. Dan ini terjadi kalau balik ke cerita kami tadi di awal. Mungkin gua tuh lebih banyak downward comparison-nya. Sementara kalau upward comparison banyak banget dan luar biasa banget gitu. Sehingga menjadikan kita dua pribadi yang berbeda. Padahal sebenarnya dua-duanya relatively fine. Dua-duanya dari Dibandingkan kalau dibandingkan satu sama lain, kita nih sebenarnya nggak berbeda jauh level ekonominya gitu. Ya. ya, dan ini menurut gue bagian yang menarik ya. Kenapa tuh kita kayaknya ya gue sih pribadi, aku pribadi pas dibandingkan dengan sepupu-sepupu itu kok rasanya ini Sama banget ya. banget. Iya kena banget dan itu core memory banget dan bener-bener ya membentuk kepribadian dari kecil ya. Ya, dan kenapa lebih menyakitkan daripada let's say misalkan kita ngelihat ya kan di TV juga banyak gitu ya yang sinetron-sinetron orang kaya kaya, iya tapi kan kayaknya itu kita ya udah nggak apa-apa. Dia gue gitu. Tapi kan kayaknya kalau sama sepupu atau orang deket tuh kenapa kayaknya tuh gelap banget gitu ya kalau membandingkan. Nah ini tadi Festinger itu punya jawabannya. Jadi namanya adalah similarity hypothesis. Kita paling kena dampak psikologis kalau bandingannya sama orang yang secara background mirip kita, bukan yang jauh beda. Jadi kalau anak presiden mau bagaimana ya udah terserah gitu ya, anak CEO mau gimana ya mungkin kita nggak bisa relate ya. Tapi kan kalau misalkan sama sepupu sendiri yang tinggalnya masih satu komplek tetanggaan pergi ke sekolah yang sama umurnya nggak beda jauh kan kita jadinya loh kok dia bajunya baru terus gue kok nggak pernah beli baju baru loh kok dia jalan-jalan terus gue kan jadi tuh lebih kena lebih masuk ke hati. Dan sepupu itu kan memang secara definisinya mirip kita lah ya, satu keluarga, kadang mungkin nama belakangnya masih sama. Ya dan balik lagi ke aplikasi di awal untuk memilih sekolah untuk anak, ini juga jadi perenungan kami. Memang pada saat masukin Hana ke sekolah yang sekarang sih belum mikir sejauh ini, cuman Hana udah mulai gede, terus juga ngelihat dia mulai bisa notice teman-temannya naik mobil apa, dia mulai bisa notice teman-temannya pakai tas merek apa, dia mulai bisa minta, Iya ya. dia mulai bisa minta Smiggle. Ya, dia mulai bisa minta pengen tas atau brand yang seperti apa gitu. Real ya gitu bahwa memang bukannya harus diajarin untuk kayak kamu nggak boleh banding-bandingin diri sama teman. Iya itu mungkin kita harus ngomongin ya sebagai orang tua. Cuman ini ada risetnya nih sampai 3 tadi risetnya bukan cuma 1 bahwa emang manusia itu wiring dasarnya tuh ya emang suka banding-bandingin sama orang lain dan apalagi kamu masih kecil yang memang otak kamu tuh belum berkembang sepenuhnya gitu masih dalam tahap pertumbuhan lah dalam segala aspek. Jadi memang kalau kita taruh anak di sekolah yang secara sosioekonomi tuh diisi dengan orang-orang yang sebenarnya jauh berbeda gitu ya. Nggak selalu jauh berbeda ke atas gitu. Maksudnya lu jadi yang paling kaya sendiri di sekolah juga kayaknya aneh ya, nggak nyaman masih gitu. Ya mesti cari yang kira-kira levelnya sama supaya ya itu si anak tuh nggak ngerasa dia tuh unik terlalu miskin atau terlalu kaya gitu di sekolah itu dan ya itu mungkin salah satu pertimbangan yang teman-teman yang punya anak bisa pertimbangkan. Dan ini kan masalah sekolah ini kan selalu menjadi masalah pelik ya untuk terutama ibu-ibu ya, bapak-bapak sih mungkin agak kecil kayak ibu-ibu kan misalnya tentunya kita kalau untuk anak kan pasti yang terbaik dong, pasti diusahain terus ya mungkin juga kita ada pressure bahwa atau ada conviction bahwa sekolah yang lebih mahal itu lebih bagus secara network, secara
kualitas guru atau kualitas pengajaran. Nah, tapi sebenarnya kadang yang kita lupa juga adalah ya ini sih social pressure ke anaknya. Karena kadang kita bayar uang sekolahnya mungkin oke lah, kita bisa mampu lah kerja keras, nabung setahun, terus bayar buat uang tahunannya itu mungkin bisa. Tapi ya bagaimana dengan pergaulannya? Bagaimana nanti dengan dia interaksinya dengan teman-teman sekitarnya? Karena ya kalau aku, balik lagi nih kalau aku ya personally gitu. Misalkan kalau semuanya tiap kali liburan pada ke luar negeri gitu, terus mungkin kita aja ajak jalan-jalan ya cuman bisanya ke Bogor. Nggak bisa naik pesawat terbang, belum bisa naik pesawat terbang ya, misalkan ya cuma bisa deket-deket aja ya. Mungkin anak ini akan growing up merasa dia ada kurang gitu ya. Mungkin nggak semua mengekspresikan juga, tapi pasti ada perasaan di dalam hati dia, Oh saya beda. kok saya nggak seperti teman-teman saya dalam gaya jalan-jalan atau gaya belanja. Jadi kalau dari saya pribadi sih dalam memilih sekolah, bukan cuman soal bisa bayar uang sekolahnya atau enggak, tapi bisa balance nggak pergaulan di dalam sekolahnya itu. Nah itu dan juga bukan cuman pergaulan anaknya ya, pergaulan orang tuanya juga. Karena kan dalam kita memilih sekolah, udah pasti kan kita juga membangun relationship sama orang tua teman-temannya si anak ini kan. Mama-mamanya nungguin pulang sekolah, nunggunya di toko bakmi, atau nungguinnya di kafe cantik nih. Iya, terus ya mainnya padel atau mainnya badminton itu kan semuanya beda ya. Dan kalau misalkan mau cari teman baik buat anak itu kan nggak bisa anaknya doang yang cocok, orang tuanya nggak cocok itu juga pasti nggak bisa percaya lah guys. Kami sudah merasakan gitu ya, anaknya kayaknya cocok banget nih sama temennya, tapi pas kita coba playdate sama orang tuanya, aduh kayaknya kok nggak bisa ya, kayaknya pas ngobrol value-nya kayaknya beda banget ya. Itu juga akhirnya kita juga jadi males playdate ngaturnya. Dan sebaliknya kadang-kadang mungkin kita cocok banget sama orang tuanya, terus anaknya nggak cocok. Nah itu juga nggak bisa juga tuh. Jadi kalau terutama anaknya kalau masih kecil ya, kalau mau anaknya bisa sampai sahabatan gitu, harus anaknya cocok, orang tuanya juga cocok. Ya dan ya cocok atau enggak itu kan ya gimana ya, suka tidak suka pasti akan dipengaruhi kondisi ekonomi kita saat itu gitu. Karena pasti ya tadi itu ya teori relative comparison dan ya big fish, little pond itu pasti sangat mempengaruhi sih sadar atau tidak sadar gitu ya. Kayak pasti misalkan kalau kita semuanya jauh lebih kaya raya juga mungkin kitanya kayak berasa kurang gitu. Dan sebaliknya kalau misalkan kita jauh paling kaya sendiri, yang lainnya kayaknya susah, kita juga mau cerita apa gitu. Jadi kayak serba salah kan. Mungkin dia kayak mau ngomong, iya nih nggak ada kerjaan gitu ya. Terus udah berapa bulan nggak ada penghasilan. Terus ya maksudnya buat Sebelah sana kita. cerita, aku habis lihat aurora. Iya, aku habis lihat aurora nih, habis aurora hunting ke Greenland, itu kan gimana ya gitu. Jadinya maksudnya kan nyambung ya yang ini gitu. juga mungkin maksudnya bukan yang nyombong ya, tapi memang dia bisa dan Dunianya dia begitu. dunianya dia seperti itu, yang satu dunia gimana gitu. Jadi ya, well ini buat bahan pertimbangan gitu ya, mungkin buat di sini yang lagi nyari-nyari sekolah anak. Karena ya bukan cuma sekedar bayar uang sekolah sih, tapi pergaulannya itu juga memang harus dipertimbangkan. Iya. Dan pastinya kan kita mau anak kita itu juga tumbuh jadi orang yang confidence seperti Sam ini ya, yang confidence. Kan kalau baru confidence, Overproud ya. ya kalau confidence kan anaknya baru bisa kreatif, baru bisa berani. Dan ya kalau dia selalu menjadi ikan kecil di kolam besar ya dia susah gitu lah, susah. Ya mungkin saya nggak ngomong impossible atau tidak mungkin, ya mungkin aja banyak juga orang-orang yang mungkin tumbuh di dalam situasi yang small fish in big pond ini, terus dia grow up to be someone yang sangat confident dan bisa thriving, itu juga mungkin ada. Tapi maksudnya ini kita ngomongin secara general ya, secara research itu seperti itu. Iya, jadi kalau kalian suka ngerasa minder, suka ngerasa kurang, itu human nature ya. Seperti kata Michael Jackson itu, why it's human nature. Bukan karena kalian kurang bersyukur ya. Orang suka bilang bersyukur apa yang ada di depan mata. Tapi kalau kalian ya diperlihatkan tetangga-tetangga kalian seperti ini, seperti itu, ekonominya lebih bagus, kalian ke sekolah, teman-teman sekolah kalian pakai tas yang mereknya kalian sebutin aja nggak bisa gitu. It will, of course, human nature, it will cause you to grow up, membuat kalian bertumbuh jadi orang yang tidak confident. Itu memang riset dan itu memang apa adanya kita sebagai manusia. Nah, kita sebagai mungkin
orang dewasa yang sudah lebih punya kendali atas lingkungan kita. Nah, kita bisa pilih-pilih nih. Kita bisa pilih pergaulan kita bisa pilih hobi kita bisa pilih circle kita, di mana kita bisa merasa, oh ini orang-orang yang kayaknya saya berada ada di kolam yang tepat nih. Gitu. Nah, Nyaman ya, demikian pula, kita nyaman. betul, demikian pula untuk anak-anak kita yang sudah mau punya anak atau sudah waktunya pilih sekolah anak. Nah, cari kolam yang tepat juga buat anak kalian supaya mereka bisa bertumbuh menjadi ikan-ikan yang gemuk dan segar. Ikan lele dong ya. Oke guys, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat teori Big Fish Little Pond ini dan bisa kalian aplikasiin somehow ke daily life kalian. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe dan follow kami. Take care and see you guys in the next video. Bye.